Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2569 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Roma pasalnya pertama ayat 16 dan ayat 17. Di bawah perikop Injil itu kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini Rasul Paulus mau menyampaikan kepada kita semua orang percaya tentang Injil. Yang pertama Saudara, Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus baca firman Tuhan, karena Injil itu atau firman Tuhan yang saudara baca itu adalah kekuatan Allah. Saya yakin dan percaya kalau kita terus membaca firman Tuhan, maka kita akan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara, saya yakin dan percaya firman Tuhan yang kita baca itu ada kekuatan yang datang daripada Tuhan. Ketika kita membacanya, mungkin sekarang ini kita seperti biasa-biasa saja. Tapi di saat kita ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan, firman Tuhan yang dulu kita pernah baca, tiba-tiba Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita. Dan kita diberkati, kita diteguhkan, kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kalau kita selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Masalah, tantangan, persoalan boleh datang silih berganti menyerang dalam kehidupan kita, tapi kita akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Karena apa Saudara? Karena kita terus diisi kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Injil adalah kekuatan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti apa perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, firman Tuhan jelas bahwa firman Tuhan memerintahkan murid-murid, orang percaya, untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada segala makhluk. Saudara lihat dalam Injil Markus pasal 16 di sana, di ayat 17, firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, dan seterusnya. Saudara perhatikan di sana bahwa ada kekuatan Allah yang dahsyat, hebat, luar biasa akan menyertai kita semua orang-orang yang percaya pada Injil Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baca terus firman Tuhan karena itu adalah kekuatan Allah. Amin. Yang saya yakin dan percaya, satu hari nanti
Firman atau Injil yang sudah termeterai dalam hati kita. Firman Tuhan itu yang akan menolong kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara perhatikan dalam kehidupan saudara yang tadinya saudara susah, saudara cari Tuhan, lalu saudara diberkati Tuhan, mulai saudara meninggalkan Tuhan dan lain sebagainya, lalu ada pencobaan terjadi yang begitu dahsyat terjadi dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara sadar, saudara akhirnya datang kepada Tuhan, bertobat saudara. Saudara baca firman Tuhan, saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru dalam Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya saudara, dan saya pernah alami itu. Amin. Makanya penting sekali buat kita untuk selalu diisi kebenaran firman Tuhan, karena itu adalah kekuatan dari Allah kepada kita. Haleluya. Yang pertama saudara apa? Injil adalah kekuatan Allah. Haleluya. Yang kedua saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Injil itu menyelamatkan orang percaya. Amin. Kalau saudara percaya pada pemberitaan Injil, saudara menyerahkan diri untuk dibaptis, saudara sudah pasti diselamatkan karena itu firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil itu menyelamatkan orang yang percaya pada pemberitaan Injil. Siapa yang percaya pada Injil Kerajaan Allah pasti selamat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang terkadang ketika kita mengambil keputusan untuk memberitakan Injil saudara, ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan di sana. Ada tantangan demi tantangan yang mengakibatkan kita kandas dalam perekonomian, kita hidup menderita, kita hidup susah dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita percaya pada pemberitaan Injil, kita akan diselamatkan. Amin. Bukan hanya di dunia, tapi juga nanti di hari penghakiman, saudara dan saya yang percaya pasti mendapat keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hargai, hormati hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Karena apa? Firman yang dia sampaikan itu akan menyelamatkan orang yang mendengar firman Tuhan disampaikan atau Injil itu, lalu kemudian mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Orang itu sudah pasti diselamatkan oleh Tuhan, bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Amin. Haleluya. Injil yang kita yakini, yang kita percaya, itu akan menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, pastikan saudara bukan hanya sekedar orang yang ikut-ikutan. Oh, saya jadi Kristen karena nenek moyang saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah sepenuh hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan. Akui dia dalam setiap kehidupanmu. Maka saudara akan melihat cara Tuhan yang heran dan ajaib akan beracara dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara, Injil yang kita dengar itu akan menyelamatkan kita kalau kita meresponnya dengan baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang percaya pada pemberitaan Injil, orang itu pasti selamat. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa Injil adalah kebenaran Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa tema utama daripada kitab Roma, semua orang telah berbuat dosa. Dosa sekecil apapun itu sudah menjadi indikasi buat kita binasa. Karena Tuhan tidak akan kompromi dengan dosa sekecil apapun itu. Karena Tuhan kita Allah yang maha kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang itu yang tadinya
Mereka orang yang tidak benar, hidup dalam dosa. Tapi setelah mereka percaya pada Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Karena mereka adalah orang-orang yang betul kehidupan mereka tidak benar. Tapi karena mereka percaya pada pemberitaan Injil, mereka yang tadinya orang yang tidak benar, menjadi orang yang dibenarkan Tuhan. Yang dimaksudkan dibenarkan di sini bukan berarti saudara salah, saudara buat dosa lalu Tuhan benarkan. Yang dimaksudkan di sini kebenaran, saudara yang sudah salah, terus Tuhan beritahukan kepada saudara atas kesalahan dan dosa saudara yang menyebabkan saudara menderita. Mereka yang tadinya hidupnya nggak benar, mulai Tuhan ajarkan mereka kebenaran. Itu maksud dari kebenaran firman Tuhan ayat 17 ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, kalau kita terus baca firman Tuhan, maka Tuhan akan beracara dalam kehidupan saudara sehingga Dia akan memberkati kita dengan luar biasa. Betul, latar belakang kita orang gak benar. Tapi saya mau bilang, Tuhan tidak melihat masa lalu saudara. Tuhan mau melihat masa depan saudara. Bersama Yesus, saudara akan meraih, menggapai semua cita-cita saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berkata, saya sudah berdosa, banyak sekali kesalahan, pelanggaran yang saya buat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil adalah kebenaran Allah. Amin. Firman Tuhan yang mau memberikan pemahaman kepada kita semua. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, gak perlu lagi kita takut, kita khawatir. Jangan taruh dalam pikiran, waduh saya manusia berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara harus membangun iman saudara. Firman Tuhan ini jelas, orang benar akan hidup oleh iman. Dari mana iman kita dapatkan? Dari pembacaan firman. Amin. Selalu saya ingatkan saudara untuk terus baca firman Tuhan setiap hari. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, kalau kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita untuk Tuhan, kita berjalan di jalan Tuhan yang benar. Oh haleluya. Apa yang saudara lepas, apa yang terhilang kepada saudara, Tuhan pasti akan ganti berlipat-lipat kali ganda. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bersandarlah pada Injil. Amin. Saudara harus pegang Injil Kristus Yesus Tuhan. Karena Injil itu yang kita terima, yang kita percayai, yang kita aminkan itu. Firman atau Injil itu yang akan membenarkan kita yang tadinya gak benar, lama-kelamaan jadi pribadi yang beruntung karena dibenarkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, di mana Rasul Paulus mau memberikan informasi penting kepada semua kita orang percaya, terkhusus dalam konteks firman Tuhan ini orang-orang Roma. Rasul Paulus mau memberikan kejelasan bahwa Injil yang dia sampaikan, yang dia bawa kemana-mana, yang dia ketemu orang langsung, dia beritakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga harus memiliki roh itu. Amin. Saudara, hari ini kita belajar yang pertama apa? Injil adalah kekuatan Allah. Yang kedua, Injil menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Siapa yang mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus? Mereka yang percaya pada pemberitaan Injil. Mereka meresponnya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mendapat
keselamatan dari Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, Injil adalah kebenaran Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Injil Kristus Yesus Tuhan itu, kalau kita terus baca firman Tuhan itu, ibarat kopi hitam yang terus ditetesi dari waktu ke waktu. Dan akhirnya air yang ada di cangkir kopi yang hitam itu, lambat laun kopi yang hitam itu berubah menjadi air putih yang jernih. Amin. Kalau firman itu terus kita baca, taruh dalam hati kita yang tadinya kita orang yang gak benar. Lama-kelamaan saudara, kuasa firman Tuhan itu akan menyala dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara yang tadinya hidup gak benar, saudara dibenarkan. Bukan berarti saudara mendapat persetujuan dari Tuhan dari perbuatan dosa yang saudara lakukan, bukan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa sekecil apapun itu. Amin. Jadi saudara, firman yang terus kita baca itu akan membentuk karakter kita semakin kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.